Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama-sama supaya kita lebih siap dan lebih semangat. Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana kita semangat. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana kita semangat. La 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 la. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Tentunya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan gambar cerita. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan alat tulisnya, kemudian menyiapkan bukunya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita siapin dulu buku tematik 6 atau buku 5F-nya. Dan jangan lupa alat tulisnya juga kita siapkan ya. Karena hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya masyarakat Indonesia, dan membuat gambar cerita dari hasil pengamatan. Ya, kita ke materinya. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan sosial yang pertama, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, aktivitas jual beli yang ada di pasar. Pasar menjadi salah satu tempat terjadinya aktivitas sosial dan ekonomi. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, aspek-aspek pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Yang ketiga, komunikasi sosial. Yang keempat, nilai dan norma. Contoh pembangunan sosial budaya. Salah satunya yaitu dengan ikut mempelajari kesenian daerah untuk menjaga kelestarian kesenian budaya daerah. Salah satu lingkungan sosial budaya di Indonesia. Contohnya yaitu pengrajin batik Osing Banyuwangi. Nah, semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun banyak melakukan terobosan. Nah, terobosannya yaitu mengembalikan bahan pewarna alami untuk batik mereka.
Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa di Kabupaten Banyuwangi. Nah, gambar di samping merupakan kegiatan batik umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Nah, gambar tersebut adalah hasil batik dari industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin. Yang pertama, contohnya daun krangkong. Yang kedua, daun lamtoro. Yang ketiga, daun mangga. Yang keempat, daun jati. Dan yang kelima, daun kumis kucing. Nah, tidak seperti bahan kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu contoh wisata adat. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat. Nah, desa adat tersebut dikelola dan dilindungi oleh pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat dan untuk destinasi wisata. Materi selanjutnya yaitu membuat gambar cerita. Nah, gambar cerita berfungsi menceritakan atau memperjelas peristiwa. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, memahami teks atau cerita terlebih dahulu. Yang kedua, garis bawahi hal-hal yang menurut kita penting atau perlu diberi gambar cerita sehingga lebih jelas. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir, warnai gambar dengan rapi. Nah, tugas selanjutnya yaitu silahkan anak-anak mengunduh worksheet di e-learning sekolah teladan ya. Karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Materi pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat penerapan tanggung jawab masyarakat. Kedua, yaitu tentang membuat gambar cerita dari hasil pengamatan. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, berbakti kepada orang tua. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Faisan akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.